Pria ini mengeluarkan ikat pinggang. Mencoba dengan hati-hati, lalu manfaatkan kesempatan itu, mengikat mulutnya dengan cepat, agar serigala tidak bisa mengol. Lalu dia membawanya pergi. Meski belum makan beberapa hari, dia tak ada keinginan membunuh serigala. Bahkan dia basuh luka serigala dengan air. Lalu bawa serigala ke dalam gua untuk istirahat. Keesokannya saat dia bangun, dia menoleh dan melihat serigala melepas ikat itu. Serigala pun menatapnya, tapi pria ini tetap ramah. Dia lawan rasa takutnya dan coba berikan air pada serigala. Serigala liar menggeram dengan marah padanya. Tatapannya tak bersahabat. Dia terus menghibur serigala dengan lembut. Dia minta serigala jangan takut, karena dia tak akan menyakitinya. Serigala tampaknya paham perkataan dia, sehingga ia perlahan menjadi tenang. Lalu dia tundukkan kepala dan membungkuk, agar serigala merasakan ketulusannya. Perbuatannya akhirnya membuat serigala lengah. Akhirnya serigala julurkan lidah dan minum air. Tapi itu hanya untuk atasi rasa haus. Mereka yang tak punya makanan, tak semudah itu untuk hidup. Dia mencari sekian lama, tapi hanya temukan beberapa cacing untuk dimakan, dan beri ke serigala. Meski terlihat menjijikkan, tapi dia tak kuasa menahan lapar dan melahapnya. Beberapa hari itu, pria ini sudah tidak tahan kelaparan. Dia dengan berani membunuh seekor kelinci. Saat serigala melihat kelinci yang enak itu, dia tak sabar. Perlahan maju dan lihat peluang. Lalu dia maju dan ingin rebut daging untuk dimakan. Tapi Gian memukulnya. Lalu Gian dengan kasar merobek seporong daging mentah dan mengunyahnya. Dia ingin beritahu serigala siapa bosnya di sini. Tapi dia tetap merasa daging panggang lebih enak. Jadi dia bor kayu untuk buat api dan akhirnya berasap. Dia makan dan minum sampai kenyang. Sedangkan serigala hanya melihatnya dari sisi lain. Mendengus menyedihkan. Gian menoleh dan melihat serigala itu. Melihat sorot matanya yang menyedihkan itu. Dia tak tahan jadi dia tetapkan peraturan dengan serigala. Makanan harus Gian yang bagikan. Dan serigala harus belajar sabar menunggu Gian membagikan makanan. Setelah mendengar itu, serigala hanya bisa setuju. Lalu Gian berikan sepotong daging ke serigala. Malam tiba. Gian perlahan ulurkan tangan untuk belai serigala. Tapi serigala tunjukkan giginya lagi. Gian ketakutan dan tarik kembali tangannya. Dan begitulah, keduanya melihat langit bersama. Tampak ada semacam konsensus. Keesokan harinya, karena kakinya sudah lumayan membaik, dia bersiap untuk pulang sebelum badai salju tiba. Tapi serigala menggigit syalnya dan menolak melepaskannya. Dia buntu dalam waktu lama. Akhirnya dia merebut kembali. Dan dia mengusir serigala. Tapi serigala malah berbaring di sana dan tak mau pergi. Dia tak ada solusi. Dia memilih pergi sendiri. Tak peduli kemana dia pergi. Serigala mengikutinya dari belakang. Sekarang Gian marah. Dia ambil tongkat dan menghantamnya ke serigala. Akhirnya serigala tak ragu. Langsung berlari ke arah Gian. Gian seketika membeku. Terdiam di tempat dan tak tahu harus berbuat apa. Tapi serigala abaikan Gian. Dan berlari lebih cepat ke arahnya. Dia mengikutinya tanpa tahu alasannya. Melihat di kaki gunung ada beberapa ekor babi hutan. Serigala bergegas berlari ke sana. Gian gugup dan angkat tombaknya. Saat babi hutan berlari ke arahnya, dia takut dan tak berani bergerak. Hanya bisa melihat babi hutan itu kabur. Serigala memandangnya dengan ekspresi jijik. Dia tak percaya bagaimana dia punya rekan tim babi seperti itu. Meski dia menjelaskan pada serigala, tapi serigala masih terdiam setelah jalan. Langit pun mulai gelap. Gian masih sedikit takut, jadi dia bersiul agar berani. Setelah serigala mendengar itu, tak sadar, serigala datang ke sisi Gian untuk melindunginya. Saat Gian lelah, dia akan berdiri diam di sebelahnya, agar Gian tertidur nyenyak. Saat Gian lapar, dia akan bantu Gian buru mangsanya. Meskipun Gian tak punya keterampilan, tapi selama ada serigala di sekitarnya, dia tak khawatir soal makan dan minum. Mereka habiskan semakin banyak waktu bersama. Perasaan mereka juga semakin mendalam. Saat tidur, dia akan meringkuk ke arah Gian dan membuatnya hangat. Tapi serigala ini, Novi, sangat bau sekarang. Gian bersiap memandikannya. Caranya sangat kasar. Dia tangkap dan lempar ke sungai. Setelah mandi, Novi lihat ikan di dalam sungai. Dia menunggu momen tepat dan menggigit seekor. Saat ini mereka bergantung satu sama lain. Musim dingin pun tiba.
Pegunungan tertutup salju. Dia sudah bisa kerjasama dengan Novi untuk berburu mangsa. Malam ini, dia makan dengan nikmat. Tapi Novi tiba-tiba berdiri dan waspada. Gian menoleh dan melihat dalam kegelapan. Makhluk tak dikenal dengan mata bersinar sedang perlahan mendekati mereka. Gian buru-buru berdiri dan bela diri. Ternyata Raja Serigala datang dengan sekawanan serigala. Gian segera keluarkan tombak. Tapi musuh tak ingin menyakiti mereka. Saat ini, Novi maju mendekat ke arah musuh. Setelah berbincang sesaat, Novi pun pergi dengan mereka. Tapi setiap malam, Gian akan merindukan Novi. Karena dia sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Dia sedih sepanjang malam dan keesokan paginya. Dia pulang sendirian. Untuk menghemat jarak, dia putuskan jalan menembus es. Badai salju yang luar biasa 20.000 tahun lalu. Dia berjalan dengan keras. Tapi tiba-tiba es pecah di bawah kakinya. Dia terjatuh ke gletser yang menusuk. Arus deras di dalam air buat dia berjuang mati-matian mencoba pecahkan kebekuan. Tapi permukaan es setebal puluhan cm sama sekali tak bisa dipecahkan. Saat ini seekor serigala tiba-tiba muncul di atas es. Itu adalah Novi. Dia temukan tempat es paling tipis. Jadi Novi melompat, hancurkan es dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya tak berhasil. Tapi Gian melihat secercah kehidupan. Dia segera keluarkan pisau dan memahatnya keras. Akhirnya dia selamat. Jadi Novi segera menggigit bajunya dan menarik Gian naik. Dalam es dan salju, seluruh tubuh Gian basah kuyup. Dan dia menggigil kedinginan. Dia nyalakan api dengan embus es yang kuat. Lalu dia lepaskan baju dan memeluk Novi. Badai salju semakin besar. Mereka harus terus berjalan. Saat ini, dia tiba-tiba temukan sebuah tenda dari kejauhan. Dan di sebelahnya ada orang. Dia sangat senang dan bergegas maju. Tapi saat mendekat ke tenda dan lihat lebih dekat, dia jatuh kembali dalam keputusasaan. Karena orang tua di luar tenda itu sudah meninggal karena kedinginan. Tapi dia tak menyerah. Dia masuk ke tenda dan cari makanan. Tapi tak peduli bagaimana dia mencari. Akhirnya tetap tak temukan makanan. Dia terdiam dan tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa lampiaskan amarah dengan teriak seperti gila. Tubuh yang lemah tak dapat tahan ketegangan. Tiba-tiba dia batuk parah dan berdarah. Sepertinya mereka benar-benar putus asa. Tapi Gian tetap tak menyerah. Karena dia sangat ingin pulang. Dan dia tak ingin biarkan Novi yang tak bersalah menemaninya terkubur di hutan belantara yang dingin. Jadi dia ambil busur dan anak panah dan lanjutkan perjalanan. Tapi belum jalan jauh, dia melihat anjing pemburu. Anjing-anjing itu sangat brutal. Dia bawa Novi dan sembunyi di gua. Mereka menatap lubang dengan gugup. Anjing pemburu tak menemukan mereka. Tapi masalah yang lebih besar mendekati mereka. Seekor hewan perlahan berjalan keluar dari gua. Hewan prasejarah ini sangat ganas. Hewan itu berjalan ke arahnya. Untung Novi menghentikannya. Tubuh kurus ini bergulat dengan hewan besar. Tapi dengan cepat dia digigit. Tapi Novi tak takut. Dia melawan setengah mati untuk lindungi Gian. Dalam kekacauan, Gian angkat busur dan tembakan anak panah. Hewan itu pun terjatuh keras. Dan Novi tak bergerak dalam waktu lama. Gian panik dan berteriak. Akhirnya dia lepaskan diri dari hewan itu dan keluar. Tubuh Ni terluka, tetapi dia tetap memastikan keamanan Gian. Baru dia jatuh dengan lega. Di gua, Gian memakan daging hewan itu. Dan Novi berbaring di sebelahnya. Gian menyeka lukanya. Mereka kehabisan herbal. Itu semakin sulit. Mereka bertemu secara kebetulan. Tapi Novi sudah berkali-kali menyelamatkannya. Dia perlahan mengelus Novi. Dia memutuskan untuk membawanya pulang dengan selamat. Badai salju semakin kuat. Mereka kesulitan melangkah maju. Gian menahan angin salju dan berjalan di depan. Novi menyeret tubuhnya yang terluka dan ikuti di belakang. Saat lelah, mereka baring di tanah salju untuk istirahat. Setelah beberapa hari, Jin menemukan tanda suku di atas batu. Sepertinya sudah dekat dengan rumah. Tapi luka Novi sudah terlalu parah. Dan sudah tak bisa ikuti langkah Gian. Akhirnya Novi tak mampu dan terjatuh. Gian dengan lembut menyemangatinya. Mohon padanya untuk bertahan sebentar. Tapi Novi sudah benar-benar tak mampu dan Gian tak menyerah. Dia langsung gendong Novi. Di tengah angin dan salju, Gian berjalan dengan susah payah ke depan. Tapi tak lama itu, Gian kehilangan kekuatannya.
terjatuh dan tertidur di tengah badai salju. Di mimpi dia bertemu ayahnya. Ajaran ayah terus datang ke pikirannya, bahwa minta dia untuk jadi orang yang kuat. Tiba-tiba Gian terkejut dan bangun. Dia tak lagi tersentak dan gendong Novi lanjutkan perjalanan. Tak tahu berapa lama, dia akhirnya melihat suku yang telah lama hilang itu. Dia seret tubuhnya yang sudah lama basah kuyup, gemetar dan berjalan kekam. Akhirnya dia tak bisa bertahan dan terjatuh. Ayah terkejut melihat putranya, dan tak bisa mempercayai semua ini. Dia segera memeluknya. Ibu pun menangis dan memeluknya. Dia kira tak bisa bertemu putranya lagi. Melihat putranya secara ajaib hidup kembali, dia tak bisa ungkapkan kebahagiaannya. Di saat koma, dia habiskan kekuatan terakhirnya, menatap ke arah Novi dengan satu tarikan napas tersisa. Beritahu ayah untuk harus menjaganya. Saat dia bangun lagi, dia dengan cemas mencari jejak Novi. Untungnya Novi aman dan sehat, tapi dia masih sangat lemah. Saat ini, Ibu Baptis di sebelah tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengelus perut Novi dan ternyata Novi hamil. Tak lama itu, Ibu Baptis keluarkan sebuah anak serigala lucu dari perutnya. Novi hadapi hewan besar itu dan ambil resiko kematian untuk lindungi Gian. Kesetiaan ini membuat Gian terharu. Dia tak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa memeluk Novi dengan erat. Sejak itu, Jose dan anak-anaknya tinggal di suku ini. Mereka temani bocah itu untuk tumbuh bersama. Jalani kehidupan yang aman. Manusia juga bisa berteman dengan serigala. Saling menemani dan membuat orang terharu. Hewan juga punya perasaan. Selama dikenali olehnya, dia akan mengikutimu selama sisa hidupmu.